Hari ini tagar Adil Jokowi sedang viral di media sosial dan Gak usah direken mas, gak usah direken itu. Wong nulisi tagar Pak Jokowi diadili, mik berapa ekor tok, cok. Tonton ning Surabaya wis corak-coret pengen dipongori mbek arek-arek. Demo nasional Adili Jokowi. Tahu nggak? Demo itu yang ada cuman ada di mana? Solo. Hitungannya biji orang, nggak sampai 50 orang. Ya Tuhan, ya Tuhan. Adili Jokowi, Adili Jokowi, Adili no, nenek sihir, sama gubernur bekas. Yang jual aset, ya, yang mengizinkan reklamasi, duitnya triliunan no, dibawa kemana no? Menghina, menghujat, dan merendahkan sudah kalian lakukan. Yang pasti Bapak Jokowi tidak pernah mempermasalahkan. Silahkan berekspresi. Saya sebagai pendukung Bapak Jokowi, yang pasti ikut mendukung sesuatu hal menuju kebenaran. Menangkap dan mengadili bukanlah hal yang mudah. Perlu bukti, bukan hoax, opini, atau hanya berasumsi. Dibutuhkan data-data yang valid yang bisa dijamin kebenarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar lanjutan mengenai vandalisme Adili Jokowi ya, yang akhir-akhir ini sangat merebak di berbagai kota ya. Jadi itu harus kita akui bersama ya, walaupun ya sebetulnya hanya di beberapa kota saja sih ya, nggak banyak kota kok ya, hanya beberapa kota saja. Dan cat semprot yang bertulisan Adili Jokowi juga konon hanya dilakukan oleh beberapa orang saja ya, dengan sistem borongan. 250.000 ya. Jadi dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa semua itu settingan ya, dan konon di Surabaya polisi telah menangkap salah satu pelaku vandalisme tersebut dan yang bersangkutan mengaku diberi imbalan 250.000 untuk melakukan vandalisme Adili Jokowi. Waduh. Kemarin masih banyak ya pengamat politik abal-abal yang menyebut bahwa aksi itu bagian dari ekspresi rakyat Indonesia. Wah. Kalau sekarang ya setelah terbukti bahwa mereka dibayar, terus gimana? Kira-kira mereka mau ngomong apa lagi? Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Hehehe. Satu kesatuan, silent majority. Ya, betul ya. Jadi para pendukung Pak Jokowi, pendukung Pak Prabowo sebanyak 58,2% di seluruh Indonesia ini silent majority ya. Kebanyakan diam, pasukan diam ini ya. Pelaku vandalisme Adili Jokowi di Surabaya ditangkap. Pelaku dibayar 250.000 untuk membuat vandalisme tersebut. Ingat buat kalian ya, dipastikan 2029 game over total. Jangan memaksa meredupkan seseorang dengan cara kebencian. Betul, saya sependapat ya. Jadi janganlah menggunakan propaganda semacam ini. Kalau zaman Jepang, zaman Belanda mungkin masih efektif cara-cara seperti ini. Tapi kalau sekarang ya nggak zamannya lagi. Lanjut.
Iya, iya, iya. Video barusan nggak ada suaranya, tetapi sebentar, ini beneran nggak sih? Ini biasanya gini-gini ini thumbnail-nya YouTube yang clickbait begitu teman-teman ya, yang seolah-olah eee, pelaku sudah ketemu, sudah ditangkap polisi begitu. Ini saya curiga ini ya, saya curiga ini juga sebuah thumbnail ya. Ini slide barusan adalah sebuah thumbnail gitu loh, yang dibuat oleh YouTuber-YouTuber yang macam kayak gitu loh. Ubur-ubur ikan lele, selamat menikmati serba gratis le, wajah pencoret tembok Adili Jokowi sudah ditangkap polisi, ternyata dibayar 250.000. Beneran nggak sih teman-teman ya? Coba teman-teman berkomentarlah di kolom komentar, apakah ini foto yang bersangkutan. Lanjut. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take Siapa yang berani? Siapa yang berani? Ini tantangan terbuka loh bagi semua pembenci Pak Jokowi, baik anak wabah maupun anak kebo ya, yang menginginkan Pak Jokowi diadili dengan cara mengadu ke tembok. Silakan mengadu ke tembok depan rumahnya Pak D Jokowi. Pemberitahuan kepada yang hobi coret-coret tembok dengan tulisan Adili Jokowi, tangkap Jokowi, saya tunggu coretannya di tembok ini ya. Ayo tunjukkan bakat dan nyalimu. Lanjut. Hari ini tagar Adili Jokowi sedang viral di media sosial dan Gak usah direken mas, gak usah direken itu. Wong nulisi tagar Pak Jokowi diadili, mik berapa ekor tok. Tonton ning Surabaya coret-coret pengen dipongori mbek arek-arek. Sing seneng Pak Jokowi itu lebih banyak. Ngono lho. Sing gak seneng Pak Jokowi iki 16 ekor. Pemene lek ngumpul ini pas hajatan iki. Wong ngene iki lho. Oh, pas hajatan lho. Ngomong Adili Jokowi lho gak tak pongori mbek arek-arek iki. Gerombolan perang ekor. Ngono lho, sok keluar-keluar berisik kae. Berisik. Wani nek keluar-keluar. Sing nulis sing mbok siji. Sing nyen Pak Jokowi jutaan. Gak tak reken cocote Mas coret-coret Surabaya, coretono kono sak luas Surabaya. Tak pongori kono, Bang. Aduh, Mas Sutiono ya. Jadi nggak usah direken Mas ya, jika tagar bukan hanya tagar ya, tagar Adili Jokowi, tetapi juga vandalisme Adili Jokowi yang akhir-akhir ini marak ya, muncul di beberapa kota, nggak usah direken katanya, nggak usah digubris gitu ya, nggak usah diambil pusing karena orang yang melakukan itu cuma beberapa ekor aja. Hahaha. Aduh, Mas Sutiono. Lanjut. hari ini tagar Adili Jokowi sedang viral di media sosial dan Asu lagi trending itu tagar Asu. Jokowi tetap terkenal, Jokowi tetap yang baik, Jokowi tetap
the best in Indonesia, presiden. Dan kalian yang hanya mencari 100.000 untuk makan, memalukan memang. Bangsa Indonesia yang besar ini menghasilkan orang-orang yang kelihatannya tampaknya seperti orang-orang yang pintar, ternyata mereka hanyalah pencari 100.000 untuk makan. Mereka jual harga diri mereka untuk 100.000, mereka tukarkan. Memalukan kan? Apakah Indonesia harus seperti begini terus? Apakah Indonesia punya generasi muda yang seperti begini yang diharapkan untuk pimpin bangsa Indonesia? Enggak ada. Sudah enggak ada. Mereka itu hanyalah ya jongos-jongos dari Yohanes Baswedan, onta-onta peliharaan Yohanes. Kemudian ada lagi sebagian orang yaitu hewan yang namanya banteng, peliharaan banteng. Jokowi adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Alhamdulillah Jokowi telah menyelesaikan amanahnya dia untuk membangun Indonesia. Itu adalah merupakan bukti nyata bahwa Jokowi hadir di sana setelah sekian banyak presiden tidak bisa merealisasikan itu. Dan alhamdulillah Jokowi telah merealisasikan itu. Tinggal dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Dan kalian yang sampai saat ini masih sakit hati, sampai mampus kalian, kami tetap akan dukung Jokowi. Sebentar Pak ya. Saya mendengarkan dari depan sampai belakang memang suaranya nggak begitu jelas teman-teman ya. Tetapi di pembukaan tadi kok ada kata ASU gitu ya. Ah, aduh ya, ini adalah salah satu bapak-bapak yang sudah sepuh tetapi masih dalam kategori waras teman-teman ya. Tidak seperti orang-orang sebayanya yang suka hobi demo ya demi nasi bungkus, sepotong lontong ya kan. Kemudian ya itu nasi bungkus, sepotong lontong, kadang itu sepotong pisang ya kan. Nah, bapak ini adalah bapak yang salah satu masih waras begitu. Jadi masa tuanya dihabiskan di rumah, berkumpul bersama keluarga, ngomong cucu dan lain sebagainya. Daripada terjun ke jalan ya kan, demo panas-panasan, teriak-teriak, cuma dikasih nasi bungkus. Tuntutannya juga nggak jelas ya kan. Adili Jokowi, makjulkan Jokowi, lengserkan Jokowi, penjarakan Jokowi, bahkan hukum mati Jokowi. Tapi nggak jelas yang dituduhkan itu Jokowi salah apa gitu ya. Iya, intinya seperti itu teman-teman ya. Lanjut. Jadi kemarin itu rame ya di media sosial, itu membuat pamflet ya, oknum buzzer itu ya. Itu buat pamflet demo nasional adili Jokowi. Tahu nggak? Demo itu yang ada cuman ada di mana? Solo. Hitungannya biji orang, nggak sampai 50 orang. Ya Tuhan. Ini tuh udah susah-susah memprovokasi masyarakat Indonesia ya. Ternyata yang demo itu cuma beberapa biji, cuma di Solo ya. Dan itu bisa dihitung orangnya. Saya heran. Berarti saya ada kebanggaan tersendiri ya terhadap masyarakat Indonesia, banyak yang pinter. Tapi ya walaupun begitu banyak sih di sosial media ya, orang-orang membenci Jokowi ini. Ya contohnya banyak lah yang komentar di akun saya itu, bahkan ratusan orang. Saya pikir kalau ratusan orang itu yang kalian komentar di akun saya ikut demo, mungkin agak kelihatan banyak lah ya. Tapi kenapa kalian cuman diem aja, cuman keluar-keluar di medsos? Mbok ya turun jalan tuh sama orang beberapa biji di sana. Kemarin ya di Solo itu ada demo ya. Saya sebutnya demo apa ya? Intinya demo mini lah ya. Dikarenakan hanya diikuti hanya beberapa puluh orang, dan demo itu bertujuan berteriak ya, menyampaikan aspirasi adili Jokowi. Udah panas-panas cuman puluhan orang, dan lucunya lagi koordinator salah demo tersebut ya, itu ternyata bekas caleg dari PD Perjuangan yang gagal. Ya saya cuma berpikirnya begini ya, orang demo puluhan ya sama orang yang datang mengunjungi Bapak Jokowi itu jauh lebih banyak orang mengunjungi Bapak Jokowi. Jadi orang demo cuma puluhan itu yang dibayar nasi bungkus sama duit 50.000 itu gimana? Ngapain panas-panasan? Ya kasihan. Berbagai usaha sudah dilakukan ya,
Ternyata seperti itu saja. Terus mau apa lagi ya? Iya, barusan ada 2 video dari Mas Prahen Wijaya ya, yang saya jadikan satu karena membahas satu hal yang menurut saya sangat mirip sekali. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Prahen tadi saya sependapat gitu ya, bahwa ya memang orang-orang yang selama ini menggembar-gemborkan pembenci Pak Jokowi gitulah ya, yang beginilah, yang begitulah, yang hobi demo, itu sebetulnya hanya beberapa ekor saja. Memang betul. Walaupun mereka sudah menyebarkan pamflet-pamflet ya, memprovokasi orang, mencuci otak ya, bahwa Jokowi itu begini, begitu, mari kita turun ke jalan. Sebetulnya ya yang turun ke jalan bisa dihitung dengan jari gitu loh. Kenapa ya? Karena golongan pembenci itu jumlahnya sangat sedikit. Itu artinya apa? Artinya narasi-narasi yang mereka kembangkan itu bagi sebagian besar masyarakat Indonesia itu nggak logis ya. Karena apa? Kalau kita menganggap orang lain itu salah, orang lain Jokowi melakukan korupsi, melakukan pelanggaran HAM, merusak demokrasi. Kalau yang dinarasikan itu masuk akal, nggak mungkin lah ya, nggak mungkin masyarakat Indonesia nggak terprovokasi. Nggak mungkin masyarakat Indonesia nggak ikut turun ke jalan. Tetapi karena masyarakat Indonesia merasa tuduhan-tuduhan tersebut jauh api dari panggang, karena itulah nggak laku, ya kan? Jadi ya memang kalian itu cuma beberapa ekor aja ya. Lanjut. Adili Jokowi, adili Jokowi, adili no, nenek sihir, sama gubernur bekas. Yang jual aset, ya, yang mengizinkan reklamasi, duitnya triliunan no, dibawa kemana no? Nah, ini saya sependapat ya. Jadi daripada kita sibuk-sibuk ya meminta Jokowi diadili. Nah, ini menurut saya adalah sebuah permintaan yang konyol, yang bodong ya, kalau istilah kerennya itu bodong ya. Bodong itu tidak berdasar begitu, tidak memiliki asbabun nuzul yang jelas dan juga tidak memiliki bukti yang cukup. Nah, kenapa saya katakan demikian? Adili Jokowi, sebentar ya. Yang saya tanyakan adalah meminta siapa? Anda meminta siapa mengadili Jokowi? Nah, ini pertanyaannya ya kan. Karena tuntutan itu cuma adili Jokowi macam gitu aja. Nggak jelas. Ini Anda ini meminta kepada siapa? Kepada pemerintah, kepada KPK, ataukah kepada siapa? Seharusnya ditulis di situ, ya. Nah, sehingga jelas objeknya itu jelas gitu ya. Siapa yang diminta untuk mengadili Jokowi. Kedua, Jokowi diadili terkait kasus apa? Nah, saya menduga dan dugaan saya ini menurut saya 99% akurat ya. Mereka ini sebetulnya adalah orang-orang yang benci kepada Jokowi karena mungkin kepentingannya selama ini, kepentingan pribadinya, kepentingan kelompoknya itu terganggu ketika Jokowi menjadi presiden, misalnya organisasi-organisasi keagamaan dibubarkan ya kan. Kan mereka terganggu tuh. Nah, cuma mereka itu modalnya sakit hati, nggak ngerti Jokowi ini mau diapain karena nggak ada buktinya. Jadi mereka cuma keluar-keluar adili Jokowi. Kenapa demikian? Kenapa saya menduga demikian gitu maksudnya? Karena kalau mereka memiliki bukti bahwa Jokowi itu melanggar konstitusi, merusak demokrasi, melakukan korupsi dan lain sebagainya, mereka nggak bakal keluar-keluar adili Jokowi. Mereka pasti langsung datang ke pengadilan mendaftarkan perkaranya gitu loh. Iya toh? Iya, ya mending loh si nenek sihirin aja yang diadili ya toh, menjual Indosat, menjual pulau, 2 pulau ya kan. Iya, melengsarkan Gus Dur ya kan. Nah, perlu dibuktikan benar ataukah salah pernyataan Gus Dur di masa lalu itu ya. Iyalah, lanjut. Tangkap dan adili Jokowi. Gelombang yang menuntut mengadili Bapak Jokowi semakin melebar. Rocky Gerung menyampaikan, itu adalah bentuk ekspresi yang perlu dilindungi. Yang pertama, silakan berekspresi sepuasnya. Bahkan kebebasan pun menjadi kebablasan. Menghina, menghujat, dan merendahkan sudah kalian lakukan. Yang pasti Bapak Jokowi tidak pernah mempermasalahkan. Silahkan berekspresi. Saya sebagai pendukung Bapak Jokowi
yang pasti ikut mendukung sesuatu hal menuju kebenaran. Menangkap dan mengadili bukanlah hal yang mudah. Perlu bukti, bukan hoax, opini, atau hanya berasumsi. Dibutuhkan data-data yang valid yang bisa dijamin kebenarannya. Tapi yang pasti, kecintaan kami tidak akan menutup mata. Hukum dan adili kalau benar-benar sudah terbukti. Salam, akal waras. Saya sependapat ya, jadi seperti inilah kebanyakan para pendukung Pak Jokowi. Jadi mendukung Pak Jokowi tidak dengan kacamata kuda ya. Jadi maksudnya kalau memang Pak Jokowi itu dianggap bersalah, dianggap melanggar hukum, melakukan pelanggaran hukum gitu ya, baik itu korupsi, merusak konstitusi, merusak demokrasi, dan apapun itu bentuknya, buktikan, cari buktinya, tentukan kasusnya, daftarkan perkaranya. Kalau memang Pak Jokowi terbukti, tentu para pendukung Pak Jokowi saat ini akan mendukung kalian. Ya toh? Iya, karena kami mendukung Pak Jokowi itu karena kami merasa Pak Jokowi ini sampai saat ini adalah satu-satunya presiden ya yang benar-benar membela kepentingan rakyat. Kalau ternyata dugaan para pendukung Pak Jokowi ini salah, buktikan, jangan cuma koar-koar ya. Karena kalau cuma koar-koar, adili Jokowi tapi nggak memiliki bukti, itu fitnah namanya. Ah, kalian itu. Lanjut. Iya, teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang menantang para pelaku vandalisme untuk menulis adili Jokowi di tembok depan rumah Pak Jokowi. Mantap. Saya yakin ya tidak akan ada yang berani. Ya, mereka beraninya yang menulis adili Jokowi itu ya di tembok-tembok di rumah orang lain, dan itu pun dilakukan pada malam hari menggunakan jaket, menggunakan helm untuk menghindari sorotan kamera CCTV yang ada di beberapa sudut ya dan rumah warga ya. Mereka aja menulisnya sembunyi-sembunyi gitu loh, ya kan, nggak terang-terangan, apalagi disuruh menulis di temboknya Pak Jokowi. Ya nggak mungkin lah. Hah? Nggak mungkin, kenapa Bang? Apakah takut dengan Pak Jokowi? Bukan. Bukan karena takut dengan Pak Jokowi, melainkan takut kepada para warga yang hingga kini masih sering mengunjungi rumah Pak Jokowi yang jumlahnya tidak sedikit itu. Lah iya toh? Iya. Hah? Wong rakyat yang mencintai Pak Jokowi jumlahnya jauh lebih banyak daripada kalian. Kok mengaku atas nama rakyat? Emang betul kalian itu bagian dari rakyat, ya? Tapi kalau Anda mengatakan mewakili atas nama rakyat, emang rakyat di belahan bumi yang mana yang mendukung kalian itu? Aduh. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar lanjutan mengenai vandalisme adili Jokowi yang akhir-akhir ini sangat merebak di berbagai kota ya. Jadi itu harus kita akui karena itu fakta, walaupun sebetulnya ya hanya di beberapa kota saja ya, nggak banyak kotanya kok. Dan vandalisme yang bertulisan adili Jokowi itu juga konon hanya dilakukan oleh beberapa ekor orang saja dengan sistem borongan ya. Jadi dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa semua itu adalah settingan, ya kan. Ubur-ubur ikan lele, settingan le. Dan konon di Surabaya polisi telah menangkap salah satu pelaku vandalisme tersebut, dan yang bersangkutan mengaku diberi uang 250.000 untuk melakukan vandalisme adili Jokowi tersebut ya. Sekali lagi ini konon, tadi sudah kita lihat bareng-bareng videonya, bahkan tadi juga ada slide yang menampilkan foto diduga pelaku ya. Tetapi saya tidak tahu itu benar ataukah salah. Bagi teman-teman yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Dan perlu saya ingatkan lagi bahwa kemarin masih banyak sekali pengamat politik abal-abal ya di dunia maya maupun di media elektronik televisi yang menyebut bahwa aksi vandalisme adili Jokowi itu bagian dari ekspresi rakyat. Wah. Kalau sekarang sudah terbukti mereka ternyata dibayar, terus gimana? Roti gulung, terus gimana?
Kira-kira mereka mau ngomong apa lagi ya teman-teman ya? Hahaha, kasihan kali aku dengan mereka. Semua usaha upayanya selalu gagal maning son. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.